Saya Henry Manampiring. Saya adalah penulis buku terbaru Filosofi Teras yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Manusia sering merasa cemas, frustrasi, atau marah, terutama ketika menghadapi kegagalan. Itu karena tidak menyadari bahwa sebenarnya banyak sekali hal-hal dalam hidup itu yang di luar kendali kita. Gitu. Jadi penyebab kegagalan itu sebenarnya macam-macam, gitu ya, dan itu semua di luar kendali kita. Tapi karena kita nggak menyadari itu, jadinya kita nggak terima. Kok saya bisa gagal sih? Nggak mungkin. Saya sudah berencana sebaik-baiknya. Atau saya sudah bekerja sekeras mungkin. Mana boleh saya gagal? Gitu. Nah, itu sebenarnya belief-belief yang tidak menyadari bahwa pada akhirnya segala upaya kerja kita itu banyak ditentukan oleh hal-hal di luar kendali kita loh, outcome-nya. Ketika manusia nggak menyadari itu, nah itu jadinya mudah terjebak ke khawatir, frustasi, cemas, dan marah-marah. Di dalam filosofi teras ada prinsip yang disebut dikotomi kendali. Dikotomi artinya membagi menjadi dua. Yang dimaksudkan di sini artinya segala hal dalam hidup bisa dibagi dua. Ada yang di bawah kendali kita atau tergantung pada kita. Ada yang tidak di bawah kendali kita atau tidak tergantung pada kita. Apa yang dimasukkan di dalam kategori di bawah kendali kita itu hanya pikiran kita, pertimbangan kita, opini kita, tindakan kita, perkataan kita. Udah, itu aja. Di luar itu masuk semuanya ke hal-hal yang di luar kendali kita. Contohnya dari yang jelas-jelas saja, kayak misalnya cuaca hari ini di luar kendali kita, kondisi ekonomi, nilai tukar rupiah, siapa presiden kita nanti, gitu. Sampai hal-hal seperti kekayaan kita, reputasi kita, karir kita, bahkan, nah ini yang paling susah diterima banyak orang, bahkan kesehatan kita. Kesehatan kita dimasukkan ke dalam hal-hal yang di luar kendali kita. Umumnya, saat menghadapi kegagalan, sangat manusiawi kita itu merasakan emosi ya. Jadi bisa marah, mungkin sedih, putus asa, frustrasi, nggak terima, dan lain-lain. Sebagai reaksi terhadap kegagalan itu. Nah, apa yang dikatakan oleh filosofi teras atau filsafat stoa mengenai feeling-feeling ini atau emosi ini menarik sebenarnya. Karena bagi para filsuf stoa, kegagalan atau peristiwa tidak mengenakan itu sebenarnya sifatnya netral. Jadi bagi mereka itu yang kita sebut kegagalan itu sebenarnya indifferent. Kata Inggris itu indifferent, artinya harusnya nggak ada pengaruhnya terhadap kebahagiaan kita. Mereka sangat percaya itu. Mengapa? Kembali ke prinsip tadi. Kalau hal-hal yang ada di luar kendali kita, kita tidak bisa mengharapkan kebahagiaan kita dari situ. Kan di luar kendali kita. Masa kita meng-attach kebahagiaan kita pada hal yang tidak di luar kendali? Kan aneh. Berarti kita menyerahkan kebahagiaan kita mahal di luar gitu. Kalau hal yang di luar itu oke, saya merasa happy. Kalau pas nggak oke, saya merasa nggak happy. Nah, itu bagi para filsuf stoa itu absurd. Jadi kamu kayak boneka dong, kata mereka. Ya kan, kayak boneka yang pasrah gitu. Kalau talinya ditarik kemana, kita ngikut. Talinya tarik sini, kita ikut. Itu sebabnya para filsuf stoa bilang, nggak bisa. Kebahagiaan itu bukan dari hal yang luar, tapi harus datang dari dalam. Di dalam filosofi teras ada ajaran untuk mencintai nasib. Bahasa Latinnya itu ada frasanya amor fati. Amor itu cinta, fati itu fate ya. Kalau dikata Inggris jadi fate atau nasib atau takdir. Jadi cintailah nasib atau takdir. Dan ini menarik karena lebih dari sekedar ikhlas menerima.
Kalau ikhlas menerima itu kan, saya jatuh, kesandung, keseleo, ya udah deh saya ikhlas gitu kan. Ini disuruh mencintai, gimana coba? Kamu harus mencintai bahwa kamu kesandung dan keseleo gitu. Saya rasa itu konsep yang susah bagi banyak orang. Tetapi kalau kita baca ya teks-teks filosofi teras itu ada alasannya. Yang pertama adalah kembali ke konsep selaras dengan alam. Jadi para filsuf Stoa percaya bahwa alam ini teratur, ada hukum-hukumnya, dan itu termasuk semua kejadian di hidup kita itu tidak terjadi spontan sebenarnya. Jadi itu kita saling terkait ya, peristiwa hidup saya terkait dengan hidup orang, peristiwa kita terkait dengan semua hal di dunia ini. Jadi kalau ada sebuah kejadian, ya para filsuf Stoa percaya ya memang sudah harus mengikuti jalannya gitu. Ya. Dan kalau itu sudah harus mengikuti jalannya, kenapa disesali? Sampai detik ini, ya, jadi sampai dia peristiwa terjadi detik ini, ya udah saya kesandung, keseleo, karena saya nggak ngeliat gitu ya. Saya jalan tergesa-gesa, sudah kejadian, ya sudah. Banyak orang salah paham, mengira ajaran stoicisme ini seperti merepress feeling atau menekan perasaan kita gitu ya. Jadi kesannya dilawan gitu, jangan dirasain deh gitu. Hal-hal yang emosi negatif itu direpress gitu ya, ditekan. Tapi itu sebenarnya kesalahpahaman ya. Karena kalau repress feeling itu ibaratnya ada keran ya menyemburkan air, tapi terus dilawan aja gitu, airnya tetap keluar, kita coba lawan, kita tutup gitu ya, tapi airnya sebenarnya masih ada. Nah itu repress feeling. Kalau stoicism enggak, yang dicari bukan semburan airnya dilawan, kalau bisa kerannya ditutup. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau ada emosi negatif, kita marah, kita khawatir, kita cemas, bukannya dilawan dengan cara gue nggak mau ngerasain atau gue penyangkalan gitu ya, gue deny aja, gue enggak kok, gue nggak marah, gue nggak marah gitu. Nggak seperti itu. Kalau filosofi teras tuh mengajak, kenapa ya saya marah? Diajak dialog gitu secara internal. Kira-kira alasan saya marah ini rasional nggak? Apa ini dari ekspektasi saya yang keliru tentang hidup? Dan ketika dengan dialog dengan diri kita mulai menemukan sendiri, iya ya kayaknya saya nggak rasional deh gitu mengharapkan hal-hal dalam hidup saya, atau kayaknya saya punya asumsi yang salah tentang orang lain, atau saya punya harapan yang tidak realistis dari orang lain. Ketika kita menyadari pikiran kita salah dan kita koreksi, otomatis emosinya ngikut. Nah itu makanya bedanya dengan merepress feeling gitu. Kalau bisa feelingnya sendiri yang dimatikan. Ini saya ambil contoh sederhana, kembali ke marah-marah karena macet. Ya kan, kalau kita marah-marah karena macet, kalau kita repress feeling, kamu cuma gigit bibir aja gitu, itu kan gerundel gitu kan, enggak, jangan marah gitu. Nah orang Stoa ngajaknya gini, coba cari akar permasalahan marahnya kenapa gitu. Marah emang mengubah keadaan, mau marah mau enggak macetnya sama. Kamu marah kenapa? Karena kamu punya ekspektasi, kamu harus punya perlakuan spesial, nggak seperti orang lain kena macet, nggak bisa juga gitu ya. Jadi ketika kamu menyadari bahwa ya udah macet, tapi saya nggak harus marah kok gitu. Nah, saya macet masih bisa produktif kok, mungkin saya baca e-book atau saya dengerin musik yang enak-enak gitu. Marah karena macetnya itu surut sendiri. Jadi itu bedanya dengan merepress feeling.